Kalau semuanya kembali di BS Production, bagaimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja. Dan ya saya ingin minta maaf kalau suaranya kurang jelas atau kurang keras ya, karena sedang lagi radang tenggorokan 3 hari ini. Jadi kalau ngomong keras agak sakitnya luar biasa. Dan bagi kalian yang sedang sakit atau sedang kurang fit ya, semoga lekas sembuh sehingga kalian bisa melakukan aktivitas seperti semula. Oke, sekarang kita ngapain? Yang jelas nggak akan ada video review, nge-gaming, apalagi reaction ya. Karena sekarang saya hanya ingin membagikan video presentasi yang sedang saya lakukan hari Jumat kemarin mengenai analisa pasar. Bagi kalian yang mau nonton silahkan, saya sangat apresiasi. Kalau nggak pun nggak apa-apa, kalian skip aja. Karena memang presentasinya tidak semaksimal seperti biasanya. Karena yang jelas waktu itu lagi drop, awal-awal drop demam. Jadi ya aku kurang menguasai materi sama sekali. Jadi ya kalau kurang jelas ya mohon maaf ya. Tapi bagi kalian yang mau nonton ya mangga, kalau nggak pun juga nggak apa-apa. Oke, mungkin itu aja ya pembukaannya karena di video saya juga nggak ada pembukaan. And ya, see you guys in next video. Jaga kesehatan and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Bagas Sadewo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang analisa tren pasar yang telah saya lakukan. Di sini masuk ke 13.1 yang resume ya. Lanjut aja, di sini saya akan mode turbo ya karena ini banyak banget slidernya. Jadi dipercepat. Dokter isinya ada 5. Ada analisa tren pasar produk tahun 2022 dan hari ini sama marketplace Shopee. Langsung masuk ke yang pertama, analisa tren pasar. Di sini saya ngambil salah satu analisa tren pasarnya, saya ambil 90 hari terakhir di Indonesia. Yang pertama untuk topiknya adalah penjualan AFF sama kata kuncinya itu Al Nassr. Analisa saya, kenapa penjualan AFF? Karena orang Indonesia tuh suka banget ya sama sepak bola. Karena AFF juga dilaksanakan pada 20 Desember sampai 16 Januari, disusul sama Al Nassr. Tapi Al Nassr ini kayaknya Cristiano Ronaldo masuk ke situ, jadi ya mungkin hype orang Indonesia nyarinya Al Nassr karena ada Cristiano Ronaldo. Lanjut, di sini kata kunci yang paling topnya agak unik di mana topik sama kata kunci itu sama di posisi pertama, yaitu berhubungan dengan terjemahan, di mana kata kuncinya translate. Kemungkinan adalah Indonesia masih sangat bergantung banget dengan translate via online. Lalu yang kedua, Yandex. Yandex ini merupakan alat pencarian dari Rusia yang digadang-gadang akan melawan langsung Google, di mana fiturnya banyak banget. Salah satunya adalah VPN gratis. Kalian bisa connect kemanapun gratis tanpa bayar. Lalu yang 4 ini ada TikTok. TikTok ini masih menjadi platform video yang paling bersinar di Indonesia karena kalau musik JJ ditonton di Instagram itu feel-nya kurang enak ya. Kalau di TikTok tuh rasanya beda aja. Lanjut, di sini langsung ke tren produk yang saya lakukan. Di sini saya ambil sama 90 hari, di mana kategori adalah komputer dan hardware. Di sini ada yang meningkat, katanya adalah Tecno. Lalu query penulisannya ada Samsung S23, Instagram downloader, Infinix, Xiaomi 13 Pro dan HP Oppo. Ada 2 kata atau kata kunci yang saya gunakan di sini yang menurut saya menarik, yaitu ya Samsung S23 sama Xiaomi 13 Pro. Saya gunakan sebagai analisa saya selanjutnya. Nah, saya masukkan Samsung S23 sama Xiaomi 13 Pro, hasilnya seperti ini. Nah, pada tanggal 24 Januari Samsung itu pencariannya sampai 100. Kemungkinan analisa saya karena waktu itu Samsung S23 mau masuk ke Indonesia secara resmi. Lalu disusul Xiaomi 13 Pro pada tanggal 3 Maret, itu hanya setengahnya dari Samsung. Jadi maksimal yang orang nyari itu setengahnya dari Samsung. Jadi pamor Xiaomi di sini masih terlalu rendah ketimbang dengan Samsung. Lalu ini pencarian, karena tadi 90 hari, saya bedah per bulan mana yang paling banyak. Di sini tanggal 9 Desember sampai 31 Desember Samsung sudah melejit jauh di 271, di mana Xiaomi 13 masih di 34. Lalu di tanggal 1 Januari puncak Samsung S23 ada di 379, di mana Xiaomi 13 Pro ini ada di 269, tiba-tiba naik. Hal ini dikarenakan karena desas-desus bahwa bos Xiaomi Indonesia bakal memasukkan Xiaomi 13 Pro secara resmi. Sedangkan Samsung di sini kenapa tiba-tiba memuncak? Karena orang-orang ingin melakukan masa-masa pre-order yang dilakukan pada tanggal 1 Februari sampai tanggal 23 Februari. Lanjut. Nah, di sini ketika data tersebut saya gabungkan dan menjadi grafik, maka hasilnya adalah seperti itu.
udah terlihat jelas banget ya bahwa Samsung langsung melejit jauh meninggalkan Xiaomi 13 Pro dalam pencarian per bulan. Lanjut. Nah, alasan kenapa Samsung Galaxy S23 akan tetap bertahan kata kuncinya selama beberapa bulan ke depan. Pertama, Samsung S23 masih baru rilis di Indonesia, masih angetan. Orang Indonesia masih kepo banget dari Samsung S23. Samsung S23 memiliki 3 varian. Ini teman-teman, di mana menurut saya waktu ketika saya analisis pertama dan ternyata benar, Samsung S23 ini memiliki 3 varian. S23 polos, S23 Plus, sama S23 Ultra. Orang-orang biasanya nyari yang varian lain itu cuma ngetiknya Samsung S23 aja. Tapi ketika dia ngetik lagi Ultra, baru dia Ultra. Jadi Samsung S23 dulu baru Ultra. Harusnya kan tinggal Ultra aja langsung, tapi Indonesia tuh males ngetik kayak gitu. Jadi S23 aja lah. Makanya Samsung S23 legit banget. Lalu flagship Samsung yang sudah melekat di hati Indonesia. Orang ada flagship Samsung Indonesia masuk, ya jelas mereka bakal mau banget untuk beli berapapun harganya flagship dari Samsung. Lanjut. Dan ini kenapa alasan Xiaomi 13 Pro kata kuncinya tidak bertahan lama melawan si Samsung S23. Pertama, belum resmi rilis. Ngapain nyari HP-nya tapi barangnya nggak resmi masuk ke Indonesia? Ngapain buang-buang waktu kan? Ini masih jadi abu-abu. Nggak tahu nih kapan rilisnya, masih nggak jelas. Lalu yang terakhir, flagship yang kurang secara branding. HP-nya bagus tapi secara branding di Indonesia orang mungkin mikir ngeluarin uang 15 juta hanya untuk merek China. Kemungkinan kebanyakan orang Indonesia mikir seperti itu. Jadi kenapa daya tariknya kurang ada di sini? Lalu lanjut. Nah, ini per wilayah. Ini yang 100% milih ya. Saya pisahkan lagi. S23 itu ada Sulawesi Utara, Tengah, Maluku, Kalimantan Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Lalu di Xiaomi 13 Pro malah lebih banyak. Ada 7. Papua. Ini lucu ya, saya dapat datanya di mana orang Papua itu kebanyakan pakai Xiaomi karena apa? Mereka mengira selalu harganya murah. Padahal Xiaomi nggak semurah itu, kawan-kawan. Xiaomi nggak semurah itu, tapi orang Papua rata-rata nyari. Emang ini bener, kalian bisa cari di Google bahwa orang Papua itu kebanyakan nyari Xiaomi karena mereka mengharapkan bahwa HP-nya nanti akan dijual secara murah. Sulawesi Tenggara, Kepulauan Bangka Belitung, Bali, Sulawesi Selatan, Riau, dan daerah istimewa Yogyakarta. Lanjut di sini, ini ada daerah yang sama-sama milih antara kata kunci Samsung S23 dan Xiaomi 13 Pro, di mana Aceh itu 71% dan Xiaomi 13 Pro di 29%, disusul Jawa Barat 65, Xiaomi 13 Pro di 35%, dan Jawa Timur 71 dan Xiaomi 13 Pro di 29%. Lalu lanjut di sini. Nah, tadi saya sudah singgung di pertama ya, bahwasannya kata kunci dari S23 doang itu ngarahnya orang sebenarnya mau nyari S23 Ultra. Jadi mereka malas ngetik Ultra itu mager. Jadi mereka ngetiknya S23 aja. Padahal yang mereka mau cari itu S23 Ultra. Terbukti benar. Dugaan saya pertama terbukti benar. Nilainya langsung 100 dan cuma satu-satunya. Mereka nggak nyari yang lain. Lalu lanjut di sini, Xiaomi 13 Pro nggak ada. Kata kunci tambahannya mereka nggak ada karena menurut saya pribadi ya Xiaomi 13 Pro itu sudah sangat subseri gitu, udah spesifik banget dari seri 13 seriesnya. Makanya kata kuncinya nggak terlalu hype ketimbang Samsung S23 yang orang-orang Indonesia mau nyari Ultra tapi mager ngetiknya. Lanjut di sini tren tahun 2022. Nah, di sini saya ambil yang di sini ya, yang di tren keseluruhan. Saya ambil salah satu aja yaitu gempa hari ini. Nah, saya masukkan gempa hari ini dan datanya itu di tanggal 20 November 2022 itu langsung 100 yang nyari yang paling banyak. Lalu di sini nah wilayahnya. Wilayah Tarutung, Cianjur, Papua, Parangtengah, sama Cisarua. Tarutung itu pernah terjadi gempa pada awal tahun 2022 yaitu tanggal 1 Oktober terjadi yang lumayan besar ya, 6 skala Richter. Dan disusul gempa susul 3,9. Wajar ketika mereka harus mencari berita terupdate di daerahnya, apakah keluarganya atau apa, ada yang meninggal atau enggak, atau ada evakuasi atau enggak. Wajar sampai Tarutung ini menjadi pencarian yang paling tinggi, disusul dengan Cianjur yang terjadi pada tanggal 21 November 2022. Lanjut. Nah, di sini ada kata kuncinya ya, yang topik yang lagi meningkatnya gempa bumi 21 November tadi di Cianjur, 3 Desember, 8 Desember, lalu yang kata kuncinya gempa di Cianjur tetap. Cianjur yang paling tinggi, kebanyakan orang nyarinya Cianjur. Nah, ini yang paling topnya di mana gempa bumi, ada yang hari jenis bencana, hari titik waktu, dan kata kunci teratasnya ada BMKG. Nah, langsung masuk ya cepet ke sini. Tren hari ini saya ambil hari Kamis
tanggal 9 Maret 2023 pukul 9 pagi. Kata kunci yang paling tren adalah Redmi 12C. Nah, Redmi 12C ini paling banyak orang nyari itu tanggal 9 bulan Maret. Ya hari itu, karena trennya kan hari itu ya. Langsung 100 waktu itu. Nah, satu hari terakhir puncaknya di jam 5.56, masih pagi. Lanjut, di sini yang nyari juga sama ya. Daerah istimewa Yogyakarta terbukti di Xiaomi juga daerah istimewa Yogyakarta sama 100, disusul Jawa Timur, Jawa Tengah, Kalimantan, dan daerah khusus ibu kota Jakarta. Lalu lanjut di sini ada kata kunci yang paling atas ya. Pertama spesifikasi Xiaomi, Realme, dan Xiaomi Redmi Note. Disusul sama kata kunci yang paling top, di mana pertama ada harganya. Orang Indonesia pasti nyari harganya dulu. Lalu serinya jelas. Nah terakhir ini ada GSM Arena. GSM Arena ini sebuah website yang isinya semua spesifikasi HP yang dikeluarin. Kalian bisa cek di situ, biar kalian nggak kebohongin juga sama counter-counter orang dalam HP. Nah, tren marketplace. Saya ambil hari Rabu tanggal 8 Maret 2023. Di sini saya menggunakan Shopee ya. Kalau nggak salah di sini ada lihat semua ya. Saya kurang tahu kalau di Shopee itu, kalau di website. Nah, di sini saya ambil celana kulot, boxer pria, headset Bluetooth, masker pilot dan lain sebagainya. Tapi saya ambil cuma 3 aja. Dimana yang saya ambil itu adalah headset Bluetooth, masker, sama kaos polos. Nah, di sini headset Bluetooth itu mulai trending itu pada tanggal 7 bulan 3, lalu disusul sama masker tanggal 5-nya dan kaos polos itu tanggal 6. Nah, lanjut. Nah, ini saya ngambilnya rentan 7 hari ya. Karena saya ngiranya selama 7 hari itu yang namanya tren itu pasti agak berubah-ubah dikit lah gitu. Makanya saya ngambilnya nggak jauh banget. Saya ngambilnya 7 hari karena kalau niatnya dagang menurut saya ya ngambilnya jangan terlalu jauh gitu, itu kan ke belakang. Tapi kan kita nanti bikinnya ke depannya gimana, ngambilnya jadi hanya 1 minggu ke belakang aja, cukup. Nah, saya bedah per hari, dimana tanggal 2 Maret ini masker paling jos ya di 319. Lalu di sini totalnya langsung kita lihat aja totalnya, masker masih banyak yang nyari ya, 2050, jauh banget dibandingin sama headset Bluetooth. HP itu headset Bluetooth ya, saya singkat supaya muat di PPT-nya. Nah, ketiga tadi kita gabungin biar seru, kita lihat grafiknya mantap. Nah, di sana masker langsung dari awal aja udah jauh banget ya melawan si Bluetooth headset sama kaos polos secara pencarian kata kunci. Nah, tapi menurut saya, prediksi saya, kenapa headset Bluetooth atau Bluetooth headset itu naik? Itu karena ada hubungannya sama tadi si Samsung S23 Ultra, karena mereka menjual Bluetooth headset sama. Jadi kebanyakan orang akhirnya ikut tren. Ya, akhirnya naik. Dan untuk kaos polos dugaan saya karena mau ini ya, mau bulan suci Ramadan, orang mager untuk keluar, jadi kemungkinan kaos polos ini akan mengalahkan Bluetooth headset. Lanjut. Nah, ini per wilayahnya saya gabungin aja biar nanti nggak panjang banget. Probolinggo, Kota Ambon, Banjarnegara, lalu masker itu ada Kava Menanu, kalau nggak salah ada rajutan masker di daerah sini, makanya dia hype banget. Lalu di kaos polos ada di Karangmalang, Gunung Putih, sama Marga Asih. Karangmalang itu kalau nggak salah di daerah Jawa Tengah. Nah, di sini ada kata kuncinya. Kalau Bluetooth yang paling top ada harga jelas, sama Bluetooth gaming, orang-orang sering pengen terlihat gaming, sama Bluetooth JBL pengen terlihat oke, tapi meskipun ya nggak ori. Dan terakhir ada headset Bluetooth yang bagus sama harganya yang murah, itu apa? Lalu kata kunci yang untuk masker ada harga masker wajah, dakbil, sama KF94. Dan kata kunci yang sedang meningkat itu masker wajah alami dan masker kain. Lalu yang terakhir, di slide terakhir, cuman satu, kaos polos, cuman ada tulisan kaos polos hitam aja. Berarti kebanyakan orang nyarinya kaos polos hitam dengan nilai 100. Sudah. Ada yang tanya kan? Maaf ya kalau misalkan mau bawa datanya banyak pisan. Yap. Silakan ya. Datanya luar biasa banyak. Iya Pak. Dari hasil analisa Mas Kalian, kira-kira peluang apa yang bisa diambil dari? Nah, kalau peluangnya saya langsung ke landing page aja Pak ya. Karena tadi itu hasilnya adalah Samsung S23 Ultra yang paling tinggi untuk yang lagi tren, dan juga masker yang lagi tren juga, maka saya buat itu 2. Cuman sayang banget bahwa maskernya belum jadi Pak landing page-nya, jadi saya buat baru di
bagian Samsung S23 Ultra. Ya, ini kan. Nah, bisa langsung beli. Saya opernya ke websitenya Samsung karena saya nggak punya unitnya secara jual beli. Jadi saya oper ke orang Samsungnya langsung. Ketika klik ini maka keluar website Samsung untuk bisa langsung beli Samsung S23 Ultra-nya. Nah, ini saya kasih juga spesifikasi warnanya mau apa, saya kasih ya kata-kata lah, warnamu, pesonamu, terus di bawahnya juga dikasih fitur-fitur utamanya aja supaya nanti tidak terkena copyright dari pihak Samsungnya. Sudah, jadi saya membuatnya di Samsung S23 Ultra dulu Pak, nanti maskernya menyusul. Ya. Silakan yang lain. Oke, baik Mas, cukup. Cukup. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apalagi kalau di penyampaiannya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.